Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-islam al-hanif al-huda wan-nur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu-ibu jamaah Majlis Taklim Darussalam yang semoga selalu dilimpahkan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Semoga pada kesempatan kali ini duduknya kita dalam majlis yang mulia ini sebagai tamu Allah, sebagai tamu Rasulullah, menjadi asbab dapatnya diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Amin. Allahumma amin. Diampuni segala dosa kita. Amin. Dimudahkan rezeki kita. Amin. Semua macam masalah kehidupan kita dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang punya penyakit semoga disembuhkan. Amin. Yang punya hutang semoga lunas. Amin. Yang kencang aminnya banyak hutang. Tentunya puji dan syukur kepada Sang Pemberi rezeki, Sang Pemberi nikmat, yang memberikan kedamaian kepada kita, tempat kita berharap, dan yang memberikan kepastian dari harapan yang kita panjatkan, yakni Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang bisa mengabulkan permintaan dan doa kita kecuali Ia yang Maha Kuasa. Tidak ada tempat bergantung kecuali kepada Ianya yang Maha Kuasa. Ia yang menciptakan kita, Ia yang memberikan seluruhnya kepada kita, dan juga tentunya Ianya yang membalas semua apa yang telah kita lakukan. Karena memang konsep kehidupan yang seperti pesan baginda Rasul, waf'al ma syi'ta fa innaka mujzabih. Lakukan apapun yang ingin kau lakukan di dunia ini, namun ingat semuanya ada balasannya. Tentunya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu-ibu jamaah Darussalam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini dalam program Lensa Kolbu kita duduk membahas tentang kajian-kajian Islami bersama Jack TV, yang mana kali ini kita akan membahas tema takwa merupakan satu-satunya tujuan orang-orang yang beriman dan orang-orang Islam. Lensa Kolbu, sejuknya di hati. Ibu-ibu jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, takwa merupakan tujuan utama bagi kita, juga menjadi tujuan akhir bagi kita. Kenapa? Karena fa innat taqwa madarus sa'adati fid dunya wal akhirah. Karena takwa itu merupakan poros keselamatan, kebahagiaan bagi seorang hamba di dunia maupun di akhirat. Tidak bisa kita lari daripada takwa. Bahkan setiap bagi yang laki-laki itu setiap sholat Jumat selalu diwasiatkan oleh khatib tentang ketakwaan. Bahkan tidak sah sholat Jumatnya, tidak sah khutbahnya
ketika tidak ada wasiat takwa. Begitu penting takwa dalam hidup kita, karena itu merupakan poros keselamatan, kebahagiaan kita di dunia maupun di akhirat. Sehingga Allah Subhanahu wa taala sendiri mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wa tazawwadu." Perbekali dirimu, persiapkan dirimu, karena sebaik-baik bekal, sebaik-baik persiapan adalah takwa. Kita sering sekali mendengar takwa. Namun pertanyaannya, takwa itu seperti apa? Orang yang bertakwa itu bagaimana? Nah, pada kesempatan kali ini akan kita bahas siapa itu orang yang bertakwa. Yang pertama, para ulama menjelaskan secara ringan bahwa takwa itu adalah seseorang yang imtithalu awamirillah wajtinabun nawahihi sirran wa alaniyah. Seseorang yang menjunjung tinggi atau melaksanakan semua perintah Allah dan membentengkan dirinya sehingga tidak melakukan semua apa yang dilarang oleh Allah pada tempat yang tersembunyi sendiri ataupun tempat yang nyata ataupun tempat orang ramai. Itu secara ringannya itu orang bertakwa, melaksanakan perintah Allah, menjauhkan diri dari larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian banyak para ulama mendefinisikan takwa ini. Ada yang mengatakan takwa ini harus adanya hadir sifat muraqabah di hati kita, kehati-hatian kita untuk melaksanakan perintah Allah, menjauhkan diri dari larangan Allah. Imam atau Sayyidina Ali karamallahu wajhah pernah menyampaikan tentang takwa. Ada empat macam orang bertakwa. Yang pertama, al-khaufu minal jalil. Ada rasa takut kepada Allah yang maha mulia, sebenar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun ya, ittaqullah mastata'tum, ittaqullah haitsuma kunta. Takutlah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Ittaqillah haitsuma kunta. Takutlah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada, kapanpun, dimanapun. Yang pertama, takut, sebenar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ada rasa takut. Kita selama ini ada enggak rasa takut itu? Takut kepada Allah. Apakah cuma tahu nama Allah saja? Apakah tahu nama takwa saja? Apakah sudah ada rasa takut? Itu pertama kata Sayyidina Ali. Yang kedua, wal amalu bit tanzil, beramal sesuai dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah. Apa itu? Al-Qur'an, sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an. Apa yang diperintahkan dalam Al-Qur'an kita lakukan. Aqimus shalah, perintah salat, puasa, zakat. Wa ahsinu, berbuat baik, kita melakukan perbuatan baik. Nah itu. Yang ketiga, wal qana'atu minal qalil, merasa cukup, bersifat qanaah dengan hal yang sedikit. Artinya bersyukur kita kepada Allah. Pertanyaannya, syukur itu bagaimana? Kita selalu ngomong itu syukur. Syukur itu apa? Syukur itu surfun ni'mati ala ma yurdil mun'im. Syukur itu adalah menggunakan nikmat yang diberikan itu sehingga membuat yang memberi itu senang, membuat yang memberi itu ridha. Allah berikan tangan, kita pergunakan tangan kita di jalan yang diridhoi oleh Allah. Allah titipkan harta kepada kita, kita habiskan, kita gunakan di jalan yang diridhai oleh Allah.
Nah, itu syukur. Bersyukur seperti itu. Tidak cukup dengan alhamdulillah. Tidak cukup dengan aku bersyukur, tidak cukup dengan itu. Ya. Syukur itu kata ulama ada 3 macam. Pertama asyukur bil qalbi, syukur dengan hati kita. Kita merasa semua ini pemberian Allah, semua ini titipan Allah. Yang kedua asyukur bil lisan, ya kita bersyukur dengan lisan kita. Alhamdulillah, kita banyak memuji Allah. Kemudian asyukru bil arkan, kita bersyukur dengan anggota badan kita, itulah kita beramal sehingga menggunakan nikmat Allah sehingga membuat Allah ridha dengan penggunaan nikmatnya itu. Nah, itu syukur. Itu yang ketiga, wal qanaa'atu bil qalil, merasa cukup atau bersifat qanaah dengan hal yang sedikit. Yang keempat kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah adalah wal isti'dadu li yaumir rahil, yaitu melakukan persiapan untuk hari esok, hari akhirat nantinya. Melakukan persiapan. Apa persiapannya? Amal soleh. Inilah kata Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an tadi, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Perbekali dirimu, persiapkan dirimu dengan takwa. Nah, itu. Kemudian bagaimana kita tahu bahwa seorang itu bertakwa, Ustaz? Kayak mana caranya? Oh, kita tahu bahwa kita sudah bertakwa. Banyak ciri-cirinya. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala gambarkan dalam Al-Qur'an, jelaskan dalam Al-Qur'an. Seperti dalam surah Ali Imran ayat 133, 134. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil kafirin, u'iddat lil muttaqin. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ampunan Tuhan kita, Tuhan kamu katanya. Mir rabbikum, daripada Tuhan kamu. Wa jannatin arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin, ya. Surga itu dijanjikan, disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Lalu bagaimana orang bertakwa itu seperti apa? Ciri-ciri orang bertakwa adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kaazimina al ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Pertama, ciri-ciri orang bertakwa adalah orang-orang yang alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang yang mau menginfakkan hartanya ketika waktu lapang dan ketika waktu sulit sempit. Waktu sempit sekalipun dia berusaha untuk menginfakkan hartanya. Nah, itu tandanya. Salah satu ciri orang bertakwa adalah orang yang mau menginfakkan hartanya. Infakkan harta kita ke masjid. Itulah yang sebenarnya untuk kita. Tabungan yang asli, tabungan yang hakiki kita di akhirat itulah. Apapun yang kita tabung amal baik di dunia ini, ia akan menjadi saksi tentang kebaikan kita di akhirat nanti. Yang kedua, ciri-ciri orang bertakwa adalah wal kaziminal ghaiza. Orang yang suka senantiasa menahan amarah. Nah, namun saya dapat kabarnya kalau di rumah yang suka marah-marah itu ibu-ibu, betul? Ngaku deh ya. Katanya begitu. Saya tidak tahu faktanya bagaimana. Ya. Jangan marah-marah, jangan suka marah-marah. Di antara ciri-ciri orang bertakwa, orang-orang yang mampu menahan amarahnya. Jangan ngomel-ngomel terus. Kasihan suaminya, ya kasihan. Tapi ketika anak kita tidak sholat, marahi, tegur dia, ya gitu. Ya, yang kedua, yang ketiga,
ciri-ciri orang bertakwa adalah wal 'afina 'anil nas. Orang-orang yang mau bermaaf-maafan, mau memaafkan manusia lainnya, mau memaafkan orang lain. Jangan berdendam, jangan menyimpan dendam, nggak ada manfaatnya, hanya menimbulkan mudarat saja. Minimal sakit hati kita itu udah akan hilang, malah bertambah. Ya, di antara ciri-ciri orang bertakwa adalah orang yang mau memaafkan orang lain. Sebaliknya orang yang tidak bertakwa, orang yang menyimpan dendam, sakit hati. Jangan, kita harus saling memaafkan. Kita sebagai anak minta maaflah kepada orang tua kita. Orang tua minta maaf juga kepada anaknya. Suami minta maaf kepada istrinya, istri minta maaf kepada suaminya. Kita minta maaf dengan tetangga kita, minta maaf sama keluarga kita, semuanya saling maafkan. Dan itu merupakan salah satu ciri-ciri orang yang bertakwa. Kemudian selanjutnya secara global adalah ciri-ciri orang bertakwa adalah orang-orang yang suka melakukan perbuatan yang baik, apapun bentuknya. Ketika ia senang untuk melakukan hal yang baik-baik, itu salah satu ciri orang yang bertakwa. Wa ahsinu, Allah perintahkan wa ahsinu dalam ayat lain, perbuat baiklah, lakukan hal yang baik, tentunya dengan cara yang baik, tujuan yang baik, niat yang baik. Nah itu. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah sangat cinta kepada orang yang berbuat baik. Maka ketika Allah masih memberikan kesempatan untuk kita lakukan, sebelum kesempatan itu ditarik oleh Allah. Ketika Allah masih memberikan umur kepada kita manfaatkan umur itu sebelum akan dicabut, sebelum habis sampai ajal kita. Karena kita semuanya pasti akan mati. Jangan sampai penyesalan setelah mati nggak ada gunanya. Seperti yang digambarkan dalam Al-Quran. Ada orang, ya Allah kembalikan aku di dunia ya Allah, kembalikan aku sebentar saja di dunia ya Allah. Rabbirji'uni la'alli a'mal salihan fima tarakt. Ya Allah, kembalikan aku di dunia ya Allah. Aku mau melakukan amal yang pernah aku tinggalkan di dunia dulu ya Allah. Aku tidak sholat dulu, aku mau sholat ya Allah. Aku belum sedekah, aku dulu tidak sedekah, adalah harta, tidak mau sedekah. Aku nak sedekah ya Allah. Aku belum berbuat baik, aku nak berbuat baik ya Allah. Kenapa? Dia sudah sadar begitu pentingnya amal kebaikan yang dilakukan di dunia ini. Itulah sahabat yang bisa menemaninya di akhirat nantinya. Jangan sampai kita ketinggalan, jangan sampai penyesalan yang tidak ada gunanya lagi. Ketika masih diberikan kesempatan untuk berbuat baik, badiru bil a'malis shalihat, segerakanlah, jangan tunggu-tunggu. Yang baik-baik jangan ditunggu-tunggu, yang jahat jangan juga ditunggu-tunggu. Ya, jangan ditunggu-tunggu. Ketika ada kesempatan bisa ya melakukannya, ada kesempatan yang baik, lakukan yang baik itu. Tidak ada kebaikan yang sia-sia. In khairan fa khairan, kebaikan nanti pasti akan dibalas dengan kebaikan. Wa in syarran fa syarran, dan kejahatan, kejelekan, dosa juga akan dibalas sesuai dengan apa yang sudah dilakukannya. Sekali lagi, kita berusaha menjadi orang-orang bertakwa di antara ciri-ciri yang sudah kita jelaskan tadi. Kenapa? Karena sebaik-baik bekal kita untuk menuju alam selanjutnya yang pasti adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang beriman, bertakwalah, takutlah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Haqqa tuqatih, sebenar-benarnya takwa, dan jangan sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Ya. Jangan sampai, karena kalau kita mati itu biasanya sesuai dengan kebiasaan kita hari-hari. Kalau kita biasa pengajian, insya Allah kematian kita tidak jauh dari pengajian. Kalau kita suka gibah, ngomong-ngomong sana ke sini keburukan orang lain, kematian kita tidak jauh dengan pergibahan. Kita jaga lisan kita, jaga anggota badan kita. Anggota badan kita ini jadikan untuk menyelamatkan diri kita dari api neraka. Jangan sampai badan kita ini, raga kita ini yang
meruntuhkan kita, yang menyiksa diri kita. Contohnya apa? Lisan kita. Inna khataral lisan azim. Kekhawatiran tentang lisan yang sangat luar biasa, sangat agung sekali, sangat luar biasa. Kita jaga. Kita punya lisan, harus lisan ini berzikir kepada Allah yang bisa menyelamatkan kita. Jangan sampai lisan kita yang menjerumuskan kita api neraka dengan cara gibah orang lain, ngomongin orang lain. Jangan. Tidak ada manfaatnya, malah mudarat yang besar yang akan kita dapatkan. Ihfaz lisanaka, jaga lisanmu, jaga wahtazir min lafzihi, dan jaga, peliharalah kata-katamu. Fal mar'u yuslamu bi lisanihi wa ya'tab. Seseorang akan selamat dengan lisannya, juga bisa celaka dengan lisannya. Dan itu ketika kita melakukan perbuatan baik seperti itu juga merupakan ciri-ciri orang yang bertakwa. Dan semoga kita menjadi golongan orang-orang yang disebut dengan muttaqin, orang-orang bertakwa. Karena apa? Karena surga itu uiddat lil muttaqin, dijanjikan khusus untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Jika terdapat kesalahan kehilapan, mohon maaf sebesar-besarnya. Kepada ibu sekalian saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lensa kalbu, lensa kalbu, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Mira dari Majelis Taklim Pengajian Darussalam RT 22 Tanjung Sari. Lensa kalbu, sejuknya di hati. Izin bertanya Ustadz, tadi disinggung masalah maaf, minta maaf dan memaafkan. Terkadang kita, khususnya saya, selalu ya ada masalah, entah itu dengan suami, dengan tetangga. Mungkin dengan suami kita lebih mudah minta maafnya, ya karena memang diharuskan meminta maaf dengan suami. Terus yang kedua, duit belanja udah keluar Pak Ustadz, udah minta maaf. Terus, ya, yang jadi masalah itu Ustadz, dengan tetangga atau saudara itu yang susah meminta maafnya Ustadz. Padahal sudah dinasehatin, biarpun kita muda ataupun tua, diharuskan memang kita meminta maaf. Sudah dinasehatin, sudah dikasih tahu lah Ustadz cara-cara ininya, tapi tidak juga karena keegoan masing-masing, kekeras kepalaan masing-masing, jadi memang susah. Jadi tolong ini lagi Ustadz, bagaimana caranya supaya kami ini bisa meminta maaf. Kalau memaafkan mungkin agak gampang, tapi untuk meminta maaf itu yang susah. Terus yang kedua, adakah keutamaan dari minta maaf dan memaafkan? Mungkin cuman itu Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Pertanyaannya yang pertama, bagaimana tentang minta maaf ya, maaf dan memaafkan. Memang minta maaf itu lebih berat, lebih susah memang, lebih susah daripada memaafkan. Nah, ya, lebih susah dari memaafkan. Namun ketahuilah bahwa meminta maaf duluan itu jauh lebih mulia daripada memaafkan.
Namun tidak memberi maaf itu lebih buruk daripada tidak, lebih baik daripada tidak, apa yang kebalikannya, tidak memaafkan, tidak meminta maaf. Nah, kebalikan tadi. Tidak memaafkan itu lebih buruk, lebih buruk daripada yang pertama. Kemuliaan seseorang yang memberi maaf pertama adalah itu menandakan bahwa hatinya itu bersih. Hatinya itu ada Allah. Hatinya itu ada Allah. Kenapa? Karena memaafkan, minta maaf itu perintah Allah, wal 'afina 'anil nas. Ya, wal 'afina 'anil nas. Memaafkan sama manusia, kesalahan-kesalahan antara kita. Itu menandakan bahwa hatinya bersih. Bersih. Dan menandakan orang yang cerdas. Kenapa? Orang yang cerdas adalah orang al-kaisu man dana nafsa. Orang yang mau mengoreksi dirinya, orang yang mau melihat kesalahan dirinya. Ketika ia menyadari kesalahannya, lalu dia bergegas untuk melakukan kebaikan, melakukan hal yang baik, itu luar biasa. Orang cerdas dalam pandangan Islam itu bukan orang yang bisa hafal ini, hafal itu, bukan. Bukan orang yang gelarnya ini, gelar itu, bukan. Tapi seseorang yang senantiasa melihat dirinya, mengoreksi dirinya, bukan mengoreksi orang lain. Kadang-kadang kita melihat, menganggap orang yang bisa mendikte orang lain, menerangkan, menjelaskan tentang orang itu orang hebat, bukan. Orang yang cerdas itu adalah orang yang senantiasa mengoreksi dirinya, melihat kesalahan dirinya, melihat kekurangan dirinya. Ia sadar lalu ia berbuat baik, maka itu sangat mulia. Maka yang paling baik itu memaafkan orang lain itu sangat baik. Namun lebih baik lagi kita duluan minta maaf. Duluan minta maaf. Jangan, tidak ada ruginya kita mau minta maaf duluan. Kira-kira kita minta maaf duluan rendah derajat kita? Tidak. Itu malah mulia derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika kita minta maaf kepada orang lain, itu menunjukkan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita cinta damai, kita cinta saudara kita. Kita cinta saudara kita. Seseorang yang memutuskan cintanya kepada saudaranya itu sudah merupakan kemungkaran. Intinya kita sama tetangga jangan berselisih paham, jangan sampai ada masalah. Karena ketika kita punya masalah, tetangga kita yang pertama. Nggak ada keluarga kita yang di Bengkulu sana duluan, nggak ada. Pasti tetangga kita duluan. Ya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapa orang yang mengaku ia beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, falyukrim jarahu, hendaklah ia memuliakan, menghormati, menghargai tetangganya. Kalau tetangganya belum sempat kita maaf, dia sudah nutup pintu. Iya, betul. Dunia ini itulah. Dunia ini seperti kadang-kadang tidak kita sangka-sangka bahwa bahkan kekejaman dunia ini pun di luar nalar kita. Kita sudah berat untuk minta maaf, kita usahakan, pas mau minta maaf dia tutup pintu. Masya Allah. Intinya tugas kita sebagai manusia kita berusaha minta maaf. Andaikan dia tutup pintu, ya kita husnuzon saja. Oh mungkin dia ada kesibukan lain, atau ya kita husnuzon saja. Tetap, karena kita minta maaf, jangan jadikan kita minta maaf itu sebagai memuaskan nafsu kita, memuaskan diri kita, jangan. Itu hanya bonus saja. Ketika kita minta maaf duluan, sudah dimaafkan, plong, tenang kita. Itu hanya bonus saja. Namun jangan jadikan itu kepentingan kita. Ketika kita minta maaf, orang itu tidak mau memaafkan kita sakit hati, kita marah. Jangan. Tugas kita meminta maaf. Yang memaafkan tugasnya, dan kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan berhenti di situ. Nanti ada waktu lain minta maaf lagi. Waktu lain minta maaf lagi sampai bosan, kata Ibu. Oke.
Lensa kalbu, sejuknya di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Desi dari pengajian Darussalam RT 24 Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Jambi Timur. Yang ingin saya tanyakan Pak Ustadz, masalah mungkin ini di luar tema ya Pak. Iya. Masalah sab solat. Seringkali ada kan ibu-ibu sering bawa anak, tapi sabnya itu sering di tengah Pak. Tiba-tiba kita sudah sholat, sudah bikin sab untuk anaknya, ternyata dia pergi. Nah itu gimana tuh Pak hukumnya Pak? Nah cuman itu saya tanyakan Pak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pertanyaannya. Bagaimana sop yang ada anak kecil? Ada anak kecil. Ketika anak kecil itu dia ngerti dan sholat dengan rapi, ada kekhuduan, artinya tidak nakal lah, serius, dia sholat itu serius. Itu tidak usah disingkirkan. Tapi dia sudah wudhu dengan bagus, dengan serius. Intinya sholatnya itu serius, jangan disingkirkan. Biarlah di sop itu. Namun ketika ada anak yang namanya juga anak-anak ya kan. Nah, kalau dia nggak nakal bandel kayak gitu, berarti bapak pun banyak yang bandel. Buktinya apa? Yang suka marah-marah ibu-ibu, itu buktinya bapak-bapak juga nakal. Anak-anak wajar begitu. Nah bagaimana sholatnya? Yang pertama, sholatnya sah atau tidak? Sholatnya tetap sah, ya. Namun keistimewaan fadilah jamaahnya itu kurang dapat. Lalu bagaimana? Ada di depan kita misal kosong, kita di belakang, maju kita. Nah, di samping kita kosong, samping kita tidak apa-apa, ya, tidak apa. Asal jangan sampingnya dengan rapi, jangan sampai berlari pula, lompat-lompat, jangan, ya. 2 langkah dengan rapi, tidak apa-apa. Intinya tetap sah, tapi fadilah sholat jamaahnya tidak sempurna. Kalau bisa itu kalau laki-laki, untuk laki-laki itu shop yang paling depan itu luar biasa. Dalam kitab Azkarun Nawawi itu dijelaskan ketika seseorang itu tahu hadis ya, menjelaskan suatu hadis, ketika seseorang itu tahu pahala shop pertama dan pahala azan, itu orang akan rebutan sampai dia itu berebutan sampai dia susah untuk menempatkan jatahnya, pakai undian gitu, saking berharapnya bisa di shop pertama. Begitu luar biasanya. Terus ibu-ibu bagaimana? Ibu-ibu, ayah kalau bisa itu yang paling tertutup. Yang paling tertutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Tri dari pengajian Darussalam RT 24 Kelurahan Tanjung Sari. Lensa kolbu, sejuknya di hati. Baik Pak Ustadz, yang ingin saya tanyakan, bagaimana peran iman dan takwa dalam zaman modern ini? Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana peran iman dan takwa di zaman modern ini? Tentunya di zaman modern inilah peran iman itu sangat diperlukan. Kenapa? Karena ujiannya sudah super luar biasa. Ya, ujiannya sudah sangat luar biasa. Di akhir, jangankan di luar sana, di rumah kita saja, kalau kita nggak punya iman, masya Allah, juga sangat mengerikan. Karena di rumah kita bisa melihat dunia luar, di handphone, di internet, di mana, ya.
pada zaman modern ini peran iman itu sangat luar biasa. Bahkan kapanpun seluruh aspek kehidupan kita, apapun yang kita lakukan, peran iman mesti nomor satu, ya. Apapun yang kita lakukan, peran iman mesti nomor satu. Amal kebaikan, semuanya apapun itu amal kebaikan, jika tidak dilandasi dengan iman, maka tidak ada nilainya. Ya, kebaikan, seluruh kebaikan yang tidak dilandasi dengan iman, maka tidak akan ada nilainya. Contoh, orang di luar Islam, orang kafir, dia baik, tapi kok nggak diganjar pahala, tapi kok nggak dimasukkan ke surga? Kenapa? Karena kebaikannya tidak dilandasi dengan iman. Dia sholat bagus, tapi sholatnya karena riya, bukan karena iman, tidak ada gunanya. Apalah lagi bukan amal baik, amal yang mubah, amal yang harus. Apalagi di zaman modern ini, kalau tidak ada iman yang kuat, sungguh mengerikan, bisa terjerumus kita dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan iman itu nomor satu, tidak ada yang lebih baik daripada iman. Khoslatani afdalu min la syai'un afdalu minhuma. Ada dua macam di dunia ini yang tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih bagus, tidak ada yang lebih afdal daripada kedua ini. Yang pertama, al-imanu billah, iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh seperti yang kita bahas tadi. Ketika di titian Shiratal Mustaqim, itu pos pertama yang dipertanyakan adalah iman kita. Iman kita. Makanya begitu besar peran iman, apalagi di zaman modern saat ini. Karena seluruh aspek kehidupan kita mesti mesti harus ada iman di hati kita. Apapun itu harus ada iman. Takwa itu bentuk ekspresi daripada iman tersebut. Ekspresi daripada iman kita kepada Allah itulah menjadi takwa. Ya, takwa itu sangat penting. Itulah yang kita bahas tadi, bahwa takwa, fa inna taqwa madarus sa'adati fid dunya wal akhirah. Takwa itu menjadi poros kebahagiaan, keselamatan kita, kehidupan dunia maupun kehidupan di akhirat. Tidak akan bisa kita selamat kecuali dengan takwa. Kenapa? Sifat takwanya kita itu bisa menjemput ridhonya Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan ridhonya Allah, dan ridho Allah itulah yang membawakan kita kepada kebahagiaan yang abadi, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Semoga pertemuan kita pada kesempatan kali ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diri kita, kehidupan kita, anak kita, keluarga kita, saudara kita, tetangga kita. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.